Kalau mereka menerima perdamaian itu, jadikanlah mereka budakmu dan ajaklah dan suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itu yang diperhatikan Belanda. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmatnya berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini, sore menjelang malam ini, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Zuma ya didatangi seorang pendeta, yang dimana pendeta itu dalam menyerangnya ya ini tadi ya perihal masalah teroris ya, masalah bunuh membunuh, hanya itu saja karena memang itulah yang mereka pandai, mereka bisa. Padahal apa yang dibuat itu perilaku yang demikian itu, kekerasan demi kekerasan, pembantaian demi pembantaian, itu murni adalah orang-orang Kristen yang melakukannya di masa lalu, di masa kelam, bahkan hingga detik ini. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Menjadi duda. Pelakunya siapa? Orang yang beragama seperti Bapak ini. Tuhannya siapa? Tuhan yang sama seperti Bapak. Adakah kami mengatakan bahwa agama Anda itu adalah agama penjajah? Enggak. Enggak ada. Tapi ketika ada kesalahan prosedur, selalu Islam yang dibawa. Oknum yang melakukan, Islam yang dibawa. Tapi kalau giliran yang membumbun, kayak di Makassar ini bang, di Sulawesi Selatan ini, ada satu pemakaman isinya 40.000 jiwa. Pelakunya itu adalah dari agama saudara. 40.000 jiwa bang, satu makam dibumbun oleh orang yang seakidah, seagama dengan abang. Tapi kami tidak mencap kalian itu sebagai agama penjajah, enggak. Berbeda dengan kalian ketika gereja diprotes, yang kalian bawa Islam. Ketika gereja diprotes, yang kalian bawa Islam. Padahal Al-Quran menggariskan, kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah. Jadi Allah menggariskan suatu kaidah di Islam. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Memaafkan. Makanya di Islam di Indonesia ini bang, kalau Anda melihat kami 80%, 86, kalian 6%, kalian dicintai, disayangi sama masyarakat Indonesia. Kami sayang sama kalian. Tapi mungkin dalam perlakuan kehidupan kita sehari-hari, ya, setiap ada kesalahan Islam, setiap ada kesalahan Islam, setiap ada sesuatu Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan itu. Tidak ada dalil di dalam Al-Quranul Karim untuk memerintahkan umat Islam merusak rumah ibadah. Tak ada. Dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Bahkan dalam perang pun umat Islam haram hukumnya merusak rumah ibadah agama lain di luar Islam. Haram hukumnya membunuh tokoh-tokoh agama lain, imam, pendeta, dan itu tidak boleh. Di Islam loh itu, seperti itu bang. Nggak boleh. Nah, sedangkan kalau kita baca di Bible, bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Anak-anak, ibu-ibu yang menyusui, bla 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 bla, bunuhlah. Itu ada perintah dalam Bible bang. Tapi kami umat Islam ketika kalian melakukan pembun-bun, kami tidak mengatakan, lah ini Kristen ini, memang agamanya mengajarkan. Padahal di Bible mengajarkan loh bang. Coba Anda baca di Ulangan 20, nomor 10. Apabila engkau mengepung suatu wilayah untuk kau perangi, tawarkan kepada mereka perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian itu, jadikanlah mereka
budakmu dan ajaklah dan suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itu yang diperhatikan Belanda. Ulangan 20, nomor 10, nomor 11 dan seterusnya abangku. Kalau di Islam ada nggak perintah seperti itu? Carikan saya di Al-Quran kalau ada. Saya keluar dari Islam kalau ada data-data seperti itu dalam Al-Quran. Coba abang baca ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Itu kan perkataan Abang Juma berkata Itu yang ada di sedemikian. Bible. Itu di Bible, Bang. Saya membaca yang ada di Bible. Iya. Tapi Bang, kalau sesuai dengan realita yang saya dapat selama saya pada saat itu, berbeda dengan yang Abang ungkapkan sekarang. Nah, berarti itu oknum. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Kalau ada orang Islam yang jahat, orangnya karena agamanya tidak mengajarkan jahat. Berbeda Bukan saya dengan bilang abang. Muslim, Bang. Bukan saya bilang Islam, bukan. Karena Ya, tapi saya nangkapnya begitu. pada saat Berbeda berbeda dengan bukan saya agama bilang Bang saudara. Muslim atau Muslim yang berbuat sedemikian. Karena apa? Pada saat itu saya di dalamnya mereka berbohong kepada saya. Nah, itu oknum. Anda kan mengatakan Anda murtad, berarti oknum. Iya. Makanya saya bilang berbohong kepada saya, Bang. Contoh, salah satunya, Bang, ya. Ini bukan saya berbohong. Ini fakta realita berbicara. Iya, Aku silakan. tanya imamnya, beda bahasanya. Aku tanya imamnya, beda bahasanya. Aku tanya makmumnya, beda bahasanya. Tidak ada yang sama. Contoh Maksudnya salah apa? satu. Contoh. Contohnya gini, Bang. Kita kan kalau sembahyang itu kan, kita kan berdoa. Iya. Nah, berdoa. Contoh kalau orang kita Muslim bilang Al-Fatihah, ya Bang. Nah, saya bacakanlah dulu Bang ya sampai ini ya Bang ya. Saya bacakan, masih ingat sampai sekarang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Bang saya tanyakan sama imamnya, dia pun tidak tahu katanya. Enggak tahu apanya abangku. Artinya bahasa Indonesianya. Dia enggak paham. Iya. Tapi dia Saya sudah tanya, menang. Tapi dia sudah Tunggu, menang Bang. satu. Tapi dia sudah menang satu. Dia Dengar sudah dulu, memiliki. Bang. Gimana? Dengar dulu. Jadi setelah saya tanya lagi yang dekat dengan saya, aku aja pun apa-apa nggak tahu. Jadi kemana Abang percaya adanya Tuhan? Oke. Sementara yang kau baca itu pun tidak tahu kau ulang. Apalagi saya. Oke. Apalagi Baik. saya. Baik, saya boleh jawab. Anda diam. Ketika umat Islam sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah memiliki satu kemenangan. Apa itu? Mereka sudah membacakan firman Tuhan. Yang tahu, yang maha tahu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang maha alim, yang maha mengetahui. Artinya umat Islam meskipun dia tidak paham artinya, dia sudah membacakan firman Tuhan, sudah pahala. Sudah pahala. Nah, kewajiban di dalam ajaran agama Islam itu adalah berilmu. Maka dia salah. Kenapa dia salah? Karena dia tidak mau berilmu. Padahal kaidah Islam itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra, disuruh baca, disuruh pelajari. Kalau dia nggak ngerti, berarti dia masih iman Islamnya Islam standar. Tapi dia sudah paham tentang firman Tuhan, yaitu Tuhannya berfirman dalam bahasa Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia mau tahu artinya, tinggal buka buku terjemah. Dia sudah tahu artinya pasti. Alhamdulillahirabbil alamin, dia pasti sudah bisa baca. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia dua dapat poin. Yang pertama, dia mengerti bahasa asli kitabnya. Yang kedua, dia bisa mengerti terjemahannya. Sekarang kalau Anda sekarang yang masuk kembali ke jalan kebenaran menurut Anda, tolong Anda katakan kepada saya,
Apa firman pertama yang Yesus sebutkan untuk pengikutnya Bani Israel? Firman pertama yang disebut Yesus, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ingat, Yesus bukan orang Yunani, Yesus menggunakan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Tolong sebagai pengikutnya, tunjukkan kepada saya, Yesus berkata ucapan pertama firman yang diterima dari Elohim itu apa? Silakan, saya mau dengar. Buka mute-nya bang. Dibuka mic-nya bang. Dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Ya. Tolong tunjukkan firman pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu yang mana? Ucapannya dalam bahasa Aram. Coba ulangi bang. Tolong Coba diulangi bang. tunjukkan Coba kepada diulangi. Nggak dengar jelas. Di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu wahyu yang mana? Dalam bahasa Yesus, bukan bahasa Indonesia. Silakan. Oh, bang, kita ini bang, kalau bahasa Yunani bang saya nggak paham bang, jujurlah, jujur saya. Tapi kalau bahasa Indonesia, berarti lebih beruntung umat Islam. Dia tidak tahu arti, tapi dia tahu firman yang turun kepada nabinya Nabi Muhammad. Anda bisa bahasa Indonesia, mengerti katanya, tapi sayangnya kebalikannya Anda tidak mengerti firman Tuhan yang datang kepada Yesus itu apa. Bagaimana Anda bisa tahu? Kalau ini yang bang, ini kalau di dalam Yesus itu bang, dalam Yohanes 1 ayat 1, kami sudah dibahas di sini. Pada mulanya adalah firman. itu bukan ucapan Yesus, abangku, itu ucapan pengarang Yohanes. Yang saya minta ucapan asli dari Yesus. Apa yang Anda tahu? Ucapan aslinya Yesus apa? Ucapan Gelap bang, gelap. Kalian tidak mengerti firman yang diterima Yesus itu, kalian tidak tahu. Firman yang diterima Yesus itu kalian gelap. Sama sekali Anda tidak tahu. Umat Islam meskipun mereka tidak mengerti, tinggal buka terjemah. Mereka sudah sampai padanya firman Tuhan yang diterima oleh nabinya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, mana ucapan Yesus? Ucapan Yesus pertama kali mana? Yang mana? bang, kalau dalam Yohanes 14 ayat 6 bang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Sahabatku sampai... barakallahu fiik. Iya, bukan masalah itu abangku. Yang saya tanya ini kan Anda bertanya tentang Al-Quran. Anda ke masjid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya balik bertanya. Coba bang, kenapa bang hilang bang? Saya hilang ya? Halo? Ada kok bang, ada bang. Enggak, Ada ini saya. apanya menghilang? Oh, udah jelas bang, udah jelas, udah bisa. Ya, Anda saya bisa mengatakan menghilang loh. Anda bertanya kepada orang yang ada di masjid, imam dan makmum. Apa artinya? Enggak tahu. Tapi mereka enggak kehilangan arah. Mereka tinggal buka terjemah. Oh, ini artinya. Nah, sekarang Anda yang ditanya nih. Apa yang Anda tahu dari firman yang Yesus ajarkan? Apa yang Anda tahu dari firman yang Yesus ajarkan? Pada saat itu bang, saya kan masih pada saat itu saya memang Muslim. Pada saat itu. Iya. Setelah saya di dalam itu bang, saya kan perlu tahu apa yang harus saya sembah dan apa yang harus saya yakini. Betul nggak bang? Betul. Kenapa Anda nggak belajar? Tunggu dulu bang. Setelah saya bertanya, banyak bang saya bertanya sama mereka. Jadi Andanya kenapa nggak belajar? Mereka nggak tahu, tapi mereka sudah mendapatkan keuntungan satu.
Islam kalau membaca kitab sucinya itu sudah pahala bang, kebaikan. Sekarang kalau Anda membaca kitab ini sampai tamat, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan? Kalau Anda sudah baca ini, Bang, apa yang Anda dapat? aku dapatkan dari sini bang, kasih karunia Tuhan udah turun kepada saya. Apa itu kasih karunia yang mana Tuhan. itu? Yang mana kasih karunia yang Anda maksudkan setelah Anda membaca kitab ini? Yang tadi perintah membumbun. Kasih karunia Tuhan Yesus. Iya, yang tadi perintah membumbun itu. Yang perintah memperbudak orang gitu. Bukan Itu bang, yang itu Anda beda itu bang. Berarti kalau bukan- kita baca dari atas bang, nanti saya Berarti Anda tidak bilang, berarti Anda tidak mempraktekkan isi ini. Anda hanya mengajarkan kasih apa dari Kristen, kasih Kristen yang nampak dilihat oleh mata kasat mata itu apa? Apa bang? Karena kayak gini bang. Karena kedatangan itu di perjanjian lama bang, di perjanjian baru Yesus sudah datang. Iya, maksud saya Yesus sudah ucapan datang. Yesusnya. Ini bukan ucapan Yesus abangku. Yang saya tanya ucapan Yesusnya mana? Makanya bang ada bang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Enggak, itu kan bukan Kata ucapan Yesus bang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu bukan Akulah jalan ucapan kebenaran Yesus. dan hidup. Abangku, itu bukan ucapan Yesus. Tunggu bang ya. Akulah jalan kebenaran yang hidup. Apa iki bang? Bang, itu bang ini? di perjanjian lama yang ditulis yang ditunjukkan abang sama kami, sama saya. Sama saya. Ini bang kedatangan Yesus sudah di perjanjian baru. Kami sudah meyakini karena dosa kami sudah ditebus. Makanya kasih karunia yang Saudara, yang diajarkan Yesus tunggu, itu bertumbuh dan berbuah. Tunggu. Dosa Anda ditebus katanya. Dosanya ditebus itu maksudnya gimana? Kok ada Yesus tebus dosa itu gimana ceritanya bang? Kami percaya kepadanya dan kami kasih dan karunia-Nya udah betul, maka kami mengasihi sesama bang. Yesus itu mengatakan dia diutus hanya kepada orang Yahudi. Kok Anda Yahudi? Saya bang, bagi siapa yang percaya kepadanya, bagi siapa Orang yang Yahudi, percaya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yohanes 14 nomor 6 itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bukan ucapan Yesus kepada di luar Israel. Anda hanya menerima buku seakan-akan itu untuk Anda, tapi ucapan Yesus, seluruh ucapan Yesus yang tinta merah di dalam Bible itu ucapan Yesus untuk umatnya Bani Israel. Tidak ada ucapan Yesus untuk di luar Israel, tidak ada. bukan bang Juma, bagi yang siapa yang percaya kepadanya. Percaya kalau dirinya utusan Tuhan untuk Bani Israel. Bang, seperti yang tertulis di Yohanes 13 ayat 13 bang. Iya, akulah guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Tuhan. Aku memang guru dan Tuhan. Kamu di situ siapa? Makanya saya percaya. Ya, kamu di situ siapa, bangku? Siapa kamu di situ? Kamu menyebut Saya sebagai aku. dombanya Tuhan saya dombanya yang sesat. Saudara, Wahyu 3 nomor 9, kalau ada bukan orang Yahudi mengaku domba, itu disebut jemaat iblis. Kitab Anda sendiri yang mengatakan itu, bahwa Kristen itu disebutkan di situ yang mengatakan dirinya sebagai jemaat Yahudi atau jemaat Israel tapi bukan jemaat Israel, maka dia adalah jemaat iblis. Bible yang mengatakan itu. Jangankan abang, orang-orang Kanaan saja ketemu langsung dengan Yesus minta tolong agar anaknya disembuhkan. Yesus menyebutnya sebagai asu, bang. Usir dia, karena dia dari tadi mengikuti kita. Wanita Kanaan itu datang, tolong Yesus sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada asu. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul. Tapi bukankah asu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan.
Jadi orang Kanaan saja yang bertemu langsung dengan Yesus aja disebut asu bang, apalagi abang. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, ketika nanti abang bertemu dengan Yesus, abang akan berkata, Yesus, bukankah kami yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Apa nggak malu abang diusir sama Yesus? Oh, bukan bang. Kalau yang dibilang abang itu bang, enyahlah kamu. Bagi yang ada yang bang, kalau itu bang masalah itu bang, enyahlah kamu katanya. Itu bang, yang banyak saksi-saksi palsu tentang dia. Enggak. Bukan itu. Baca dalilnya. Matius 7 Karena, nomor 15 sampai nomor banyak 22. saksi palsu bang. Enggak ada Dimana, Bang? dikatakan seperti itu. Matius 7 Matius nomor 7. 15. Ya, nomor 15 sampai nomor 23. Tunggu bentar bang ya, saya usir dulu bukunya. Iya. Ini bom yang nakal tengah malam masih menggonggong dia. Oke. Oke bang. Ya, Di Matius lanjut. berapa tadi bang? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Hai pengajaran yang sesat. Tengok abang bang. Hai pengajaran sesat itu bang, saksi sesat. Pengajaran sesat itu bang. Makanya dibilang Iya, abang silakan. tadi gitu. Silakan Anda baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dia bang datang dia sebagai contohnya bang pendakwah, dia juga bahasa apanya, dia berjemaah, tapi dia berbahasa kata Tuhan, tapi dia lebih dari serigala. Itu makanya itu bang, itu yang dikatakan itulah saksi palsu. Oke, sekarang Yesus mengatakan itu kepada siapa waktu itu? Pada saat itu bang, pada saat itu Yesus, tunggu bang ya, Berbicara kepada orang Yahudi kan? dari buahlah kamu akan mengenal mereka. Bukan, Yesus menasehati Yahudi kan agar waspada. Iya. Lalu siapa di luar Yahudi yang datang menyamar-nyamar seperti menjadi murid Yesus? Islam atau Kristen? Bang, kalau masalah itu bang, udah ada tertulis itu bang dalam kitab ini. Enggak, pertanyaan saya sederhana. Besarnya bang, itu nanti saksi Kristus. Yang Enggak. saksi dari Bukan. nanti, bang. Yang datang menyamar seperti domba, seperti Yahudi, Islam atau Kristen? Kristen bang, Kristen. Oke. Bang. Oke. Siapa batangnya? Paulus. Agamanya yang harus ditebang. Ajarannya yang harus ditebang, bukan oknum-oknumnya. Wah, ini saksi Yehova, ini salah, ini Advent salah, ini enggak. Apabila sudah menemukan kemudian di luar Yahudi melakukan hal itu tanda-tanda buah-buahnya, maka batangnya yang harus ditebang. Berarti kalau batang ditebang, seluruh buahnya mati, masuk dalam api neraka. Maafkan saya bang, itu tertulis dalam kitab saudara. Saya tidak ngarang-ngarang. Di dalam Matius 7 jelas di situ bahwa Anda sendiri yang telah menyebutnya bahwa itu adalah Kristen. Berarti seluruh Kristen akan digarami dengan api neraka. Bukan Karena, bang, bukan kayak gitu pengertian itu bang. Bukan begitu batangnya bang, batangnya yang harus ditebang. Tuhan sudah menyertai kami bang, makanya kami mempercayai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kami sudah mempercayai karena kami anak dari. Iya, itu kepercayaan abangku, silakan aja. Tapi saya membaca dalil dan Anda sudah mengakui bahwa itu adalah Kristen. Udah selesai, final. Di data nomor Matius 7 nomor 19-nya dikatakan batangnya yang harus ditebang. Semua mati semua kalau batangnya yang ditebang, nggak ada lagi cerita.
Jadi siap-siaplah abangku ini diusir oleh Yesus. Oh, kalau kami bang sudah di dalam kitab kami bang, karena di dalam kitab ini bang perjemahannya harus dibaca dengan detail. Oh iya. Apa? Kalau Bisa itu kita iya. sesat bang di dalam kalau kita tidak detail. Betul sekali. Makanya saya katakan baca nomor 9-nya supaya detail. Tebang di situ pohon di situ yang menghasilkan buah-buah Kristen. Karena kayak gini bang, kalau kita baca bang di ayat berapa nih? Di Matius 7 di apa ini dibacakan bang? Dari buahlah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik? Jadi kita bang harus kita mengerti. Harus kita mengerti buah kasih yang diturunkan, kasih karunia Tuhan Yesus kepada manusia melalui kasih karunia yang diturunkan Tuhan Yesus kepada kami. Lah, kasih itu, saudara, kasih itu ada dua. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Kasih kepada Tuhan mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana kemudian yang saudara lakukan sampai Anda menyembah Yesus? Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Perintah Tuhan yang mana? Di mana Tuhan memerintahkan ibadah minggu? Di mana Tuhan memerintahkan Natal? Di mana Tuhan memerintahkan makan babi? Di mana Tuhan memerintahkan menyembah Yesus untuk kemudian memelihara kulub? Itu perintah Tuhan yang mana? Berarti tidak ada. Kalau begitu Anda tidak kasih kepada Tuhan. Anda tidak melakukan kasih yang pertama, yang terutama, yaitu mentaati perintah Tuhan. Kata Yesus ketika ditanya, Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan sampai aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Matius 19 nomor 16. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Perintah Bapa ibadah Sabat atau ibadah Minggu? Perintah Bapa makan babi atau jangan makan babi? Perintah Bapa kulub atau jangan kulub? Inilah makanya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bapakku mengajarkan A, kalian mempraktekkan Z. Sebelum Anda diusir bang, kalau Anda tidak mau kembali ke Islam silahkan aja. Tapi kalau saya, sebelum Anda diusir, pikirkan lagi deh. Anda sudah pernah masuk ke dalam Islam hanya gara-gara orang itu tidak mengerti arti Al-Fatihah, Anda keluar. Hanya gara-gara Anda tidak diterima di keluarga Anda sendiri, Anda keluar. Padahal Anda sudah diberi kesempatan satu kali, Masya Allah. Karena permasalahannya itu bang, permasalahannya kayak gini bang. Di dalam kasih karunia Tuhan, kami sudah jelas bang. Apa yang jelas bang? Kalau begitu tolong saya minta data jaminan Yesus kepada orang yang menyembahnya itu tertulis di mana? Ini bang, di Yohanes 14 kata Yesus kepada akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Jalan kebenarannya apa? Seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekarang jalan kebenaran yang merupakan jalan Yesus itu yang mana? Menuhankan Dia. Bang, kami bersaksi bahwasannya Yesus itu adalah firman Tuhan, anak yang diutus Tuhan kepada manusia. Melalui Yesus datang ke dunia, itulah rupa dan rupa Allah Bapa yang di sorga melalui Yesus. Kesaksian Anda itu salah. Kesaksian Anda itu ditolak oleh Yesus. Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya sekedar Kristen. Kristen tidak dikenali oleh Yesus. Apa itu? Bahwa semua mukjizat, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ini utusan Tuhan, bukan Tuhan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Bang Juma, kami sudah percaya di dalam Yohanes 1 Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu yang menyerupai datang ke dunia melalui rupa. Itulah salah. Sebenarnya. Salah. Anda sebagai Kristen tidak duduk di situ abangku. Kristen itu duduknya di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu Anda di situ.
Di situ di Filipi 2 dikatakan di surat Paulus bahwa Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, itu konsep ketuhanan Anda. Jangan Anda sembunyikan. Inilah Kristen kelemahannya. Karena sebenarnya kalau Anda hanya berfokus kepada Yohanes 1 nomor 1 itu nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena firman itu menjadi daging. Kita semua ini juga adalah firman menjadi daging. Mana dalilnya? Matius 4 nomor 4. Manusia, kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sedangkan Yesus yang Anda sembah itu Filipi 2 abangku. Filipi 2 nomor 6. Theos, dewanya Romawi, mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Bukan Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 itu bang, firman datang kepada Roh Kudus atau Gabriel datang di bulan ke-6 menyampaikan kepada Maria. Maria, ya paman, Tuhan yang maha tinggi menginginkan kamu hamil. Oh ya? Iya, apa yang terjadi? Hamil. Berarti firman itu menjadi manusia, betul. Maksudnya perkataan Tuhan, ide Tuhan yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria benar-benar tercipta. Berarti yang keluar jadi manusia ini apa? Ya manusia yang berasal dari kehendak Tuhan. Nah, sedangkan yang Anda sembah itu Filipi 2 nomor 6. Dia adalah dewa, turun ke bumi, berteofani, berinkarnasi menjadi manusia, taat sampai mati, menebus dosa-dosa pengikutnya, yaitu Kristen. Kalau mengenai firman jadi manusia, di dalam Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku inginkan itu terkabul. Iya memang. Mazmur 33 nomor 9, aku hanya memberi perintah maka semuanya ada. Aku hanya mengatakan maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tuhan hanya berkata jadi maka jadilah. Hamil, hamillah. Lahirkan Yesus, maka lahirlah Yesus. Bukan Tuhan berkata lahirlah Yesus. Tuhannya langsung turun ke bumi menjadi manusia. Bukan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang terjadi. Tuhan mengatakan hamil. Hamil. Maka dicatat oleh Yohanes. Pada mulanya Yesus itu adalah firman. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi daging. Artinya, perkataan yang dihantarkan oleh Gabriel kepada Maria telah benar-benar menjadi daging, yaitu Yesus. Itu tak ada masalah bagi orang Yahudi. Firman menjadi daging, firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi alam semesta. Itu tak masalah. Yang bermasalah Kristen karena memahami konsep firman itu dengan filsafat Helenisme. Oke, abang tadi kan sudah menerangkan tentang kebenaran, tentang kelahiran Yesus. Ya. Coba abang Juma saya tanya kembali sama abang. Abang Juma percaya tidak sama Yesus? Kalau yang datang di tengah Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah, lahir tanpa ayah, yang adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel, lahir tanpa ayah, yang tidak dikutuk oleh Tuhan, tidak dibunuh oleh manusia, maka saya percaya beliau adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Bukan. Coba saya tanya dulu kembali sama abang, percaya enggak sama Yesus? Saya percaya bang, dia nabi rasul untuk Bani Israel. Tapi saya tidak percaya dia keluar dari kubur jadi Tuhan. Aku bukan tanya yang itu bang, bukan tanya ini atau saya percaya bukan Yesus. aku tanya nubuatnya ataupun Tidak ada nubuatan itu, tidak ada. Itu dikarang-karang oleh gereja. Tidak ada nubuatan Tuhan mati dibunuh. Tidak ada itu bang. Nubuatannya ataupun apa namanya, mujizatnya. Bukan aku tanya itu bang. Abang percaya nggak sama Yesus? Saya percaya kepada Yesus bermukjizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta, diobatinya. Saya percaya. Dia utusan Tuhan, dia manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Karena gini bang, aku karena ini saya kan ada perlu saya, makanya saya tanya itu bang. Nanti kita lanjut, kita berdialog lebih lama lagi. Baik abangku. Bang,
Karena kita berdialog Siap. dengan baik, dengan hati nurani, Siap. dengan kasih karunia Tuhan. Jadi Baik. makanya saya tanya tadi sama abang, abang percaya nggak sama Yesus? Percaya. Iya, saya percaya. Terima kasih kepada Tuhan sama Tuhan. Jadi kayak gini bang, kalau abang percaya kepada Yesus, kenapa abang menghujat Yesus? Di mana saya menghujat? Kalianlah yang menghujat Yesus. Yesus itu orang suci. Ketika Paulus mengatakan Yesus dikutuk oleh Elohim, kalian aminkan. Ketika orang Yahudi menampar Yesus, kalian aminkan. Diludahin, kalian aminkan. Ditonjok, diusung kemudian, diarak seperti maling ayam, kalian percaya. Ditombak, dibunuh, kalian percaya. Sementara Yesus sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa membunuh aku. Yohanes 10 nomor 17-18. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Sementara dia di dalam Mazmur 118 nomor 17, Yesus mengatakan, aku tidak akan mati tetapi aku hidup. Aku tidak mati tetapi aku hidup. Dan Tuhan tidak membiarkan Yesus mati. Yang dibunuh oleh orang-orang jahat adalah salah satu dari mereka sendiri. Sementara Anda Kristen ini datang belakangan dari Roma, bukan datang dari Yahudi. Orang Roma diajarkan kemudian oleh orang Farisi. Ingat bang, Yesus itu ketika datang di tengah Bani Israel terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama menjadi pengikutnya, yang kedua menjadi musuhnya. Siapa yang mendirikan agama Kristen? Paulus. Apanya Paulus Yesus itu? Musuhnya. Bukan murid-murid Yesus yang mendirikan agama Kristen, bukan. Tapi musuhnya Yesus. Sekali lagi saya katakan, Bani Israel ketika Yesus turun, Bani Israel terpecah menjadi dua. Yang pertama yang mengikutinya, kelompok kecil, kelompok besar yang membencinya. Siapa kemudian yang membantai murid-murid Yesus? Pembenci Yesus dan pembenci muridnya. Siapa itu? Paulus, pendiri agama Anda. Jadi Kristen itu berasal dari musuh Yesus, bukan berasal dari murid Yesus. Apa buktinya? Anda baca sekarang Galatia 2 nomor 8. Apa katanya? Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. 1. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lukas 1 nomor 33. Yesus inilah yang ditentukan menjadi raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku Yesus berdoa hanya untuk Bani Israel. Jadi yang mendirikan agama Kristen menyembah Yesus, menebus dosa pakai darah Yesus, kemudian dosa ditebus oleh Yesus. Yesus adalah jelmaan Tuhan. Yesus membatalkan semua firman Tuhan. Yesus dikutuk di atas tiang salib. Itu musuh Yesus, bukan pengikut Yesus. Silakan Anda pelajari lagi. Saya percaya abang ini adalah orang yang mau belajar, buka Bible, belajar hingga sampai kepada kebenaran. Silakan kalau abang mau istirahat, bisa di kesempatan lain bisa berdiskusi lagi dengan kami di sini. Insya Allah kalau tanpa hujatan kami akan layani dengan baik. Saudara saya sopan, kami hormat. Itu abang. Kayak gini bang. Baik. Biar saya tunjukkan sama abang. Silakan. Firman-Nya Yesus menubuatkan Paulus ya. Boleh. Oke. Boleh. Tetapi firman Tuhan pergilah. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Pergilah. Anda baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pergilah. Sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang Israel. Oke, boleh saya berargumen? Boleh. Dia datang kepada Ananias. Itu terjadi setelah penyaliban. Sebelum penyaliban, Yesus berkata, adalah lebih baik, Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka dia akan datang. Aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang, supaya penghibur itu datang. Jadi Yesus pergi supaya datang orang lain, penolong lain. Sekarang, menurut saudara, kalau Anda baca Yohanes 16 nomor 7, nomor 8,
menurut Yesus yang datang Yesus atau penghibur lain? Yohanes Yohanes 16 nomor 7 Anda baca, nomor 8 Anda baca. Yohanes 16. Iya. 7-8. Bisa sampai 15 pun boleh. Silakan Anda baca nomor 7-nya. Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, tengok bang, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu. Udah berkata, Abangku. Yesus pun sudah berkata. Oke, saya bantah. Dalam bahasa Yunaninya tidak ada kata aku. Yang ada di situ kata pempo. Pempo itu mengutus kepada kalian, bukan aku. Ingat Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kata aku itu penambahan dari Lembaga Bible Indonesia. Silakan Anda baca original teksnya. Itulah fungsinya original teks bahasa Yunaninya. Di situ hanya berkatakan pempo. Pempo itu artinya mengutus, bukan aku mengutus, tapi cuman mengutus. Siapa yang mengutus? Baca Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, seorang penolong lain. Nah, sekarang pertanyaannya bukan di situ, abangku. Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus pergi siapa, bang? Bang, pada saat itu bang, benar kata abang, Paulus itu adalah pada saat itu membunuh semua yang dekat dengan Yesus. Maafkan saya, bang. Maafkan saya. Kata Yesus, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus pergi siapa, bang? Kalau di sini dibuat bang, kalau di sini penghibur lain. Penghibur lain bang. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Penghibur lain atau Yesus? Coba dia akan ucapkan dirinya dan rusak kebenaran dan penghakiman. Udah jelas bang di sini bang. Iya, yang datang setelah Yesus, Yesus. Iya jelas memang. Yang datang setelah Yesus, Yesus atau penolong lain? Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti yang datang ada dua. Yang pertama adalah roh penghibur lain, bukan Yesus. Kalau itu bang bukan ke situ bang. Kalau yang dibilang abang itu ada bang. Karena bang yang dibilang di situ itu akan mengaku-ngaku dia nabi. Dan dia mengaku aku nabi dan dia menyebut aku. Itu bukan Paulus bang. Bukan. Saya tidak menuduh Paulus. Nabi, bang. Saya tidak menuduh Paulus. Saya hanya mengatakan Yesus berpesan kepada kedua ke murid-muridnya. Satu, Yesus berpesan aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus atau Roh kebenaran itu atau Roh penghibur itu tidak datang. Berarti ada roh kebenaran datang setelah Yesus pergi. Ada juga penyesat yang datang, satu, mengaku-ngaku Yesus. Penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan kamu percaya. Jadi menurut Yesus, ada dua yang datang setelah dia pergi. Yang pertama adalah roh kebenaran atau penghibur. Yang kedua adalah roh penyesat mengaku Yesus. Pertanyaan saya kepada abang, yang datang kepada Paulus mengaku sebagai penghibur atau mengaku sebagai Yesus? Kalau dia mengaku Yesus, berarti dia adalah penyesat. Kalau dia mengaku penolong atau penghibur, berarti dialah penolong yang dinubuatkan Yesus yang harus
datang setelah Yesus pergi? Silakan Anda renungkan. Silakan Anda pikirkan. Silakan Anda istirahat. Silakan Anda murtad semurtad-murtadnya. Sederhana saja. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Yesus Kristus. Padahal yang datang setelah aku adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak. Ya. Ya, Silakan buka kameranya, Bang. di sini lampunya mati nih. Tinggal ditekan tombolnya, Bangku. Iya. Lampunya mati. Iya, nggak apa-apa. Ya, gimana? Ya, Abang sudah mengikuti diskusi kami tadi. ya sudah. Apa yang Anda tanggapi di sana? Yang saya tanggapi tadi itu masalah penghibur yang datang atau yang mengaku nama Yesus, yang dikatakan oleh Yesus, ya kan? Iya. Ya, saya mau jelaskan. Silakan, Bang. Itu adalah dua hal yang berbeda. Itu adalah Roh Kudus yang datang kepada Paulus yang tadi dibilang, itu adalah Yesus sendiri, gitu. Tidak Abang ada baca, yang salah jadinya. Abang baca Yohanes 16 dulu deh, nomor 7 deh. Apa itu? Ya, baca dulu, Bang. Tentang? Dibaca aja dulu, Bang. Enggak, yang tadi yang dipersoalkan apa? Yesusnya Katanya harus pergi. penyesat, gitu. Yesusnya Iya. harus pergi supaya oknum lain datang. Iya, betul. Terus, Itu betul. nah, Ya. terus yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yang datang setelah Yesus pergi ya Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Kok bisa? Iya, bisa lah, karena dia memang hidup. Karena dia Ya, hidup. maksudnya gimana ini, abangku? Maksud apa? Mana yang betul? Ya. Kata Kenapa Yesus, dia Yesus? aku Nggak, memang saya harus jelas. pergi. Kenapa Yesus Sebab datang? kalau aku tidak pergi, Mm-mm. Roh penghibur itu tidak datang. Ya. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Iya. Yang setelah Yesus pergi ya Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, katanya yang datang setelah Iya. aku bukan Yesus, tetapi Iya. Roh kebenaran, Roh Kudus Ya, katanya. Roh penghibur. Iya. Kok Yesus lagi? Jadi saya jelaskan ya supaya bisa ngerti. Kenapa Yesus yang datang kepada Saulus waktu itu? Kenapa? Karena Bukan dia nggak kenapa, percaya Abang? bahwa Yesus hidup. Dengar, Abangku, saya harus bukan kasih kenapa. jelaskan. Bukan kenapa. Loh. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Ada dua yang Kok datang bukan setelah Yesus? Yesus pergi. Abangku, ada dua yang datang setelah Yesus pergi. Pertama Roh Kudus atau Roh kebenaran atau penghibur. Yang kedua adalah Yesus penyesat. itu kan terjemahanmu. Kamu Yesus nggak sendiri ngerti. yang mengatakan. Makanya saya Yesus jelaskan. yang mengatakan, itu kan Abang. Itu Yesus. kalau akhir zaman. Bukan akhir zaman. Cuma- Akhir zaman kok datang ke muridnya. Akhir zaman kok datang ke itu muridnya. akhir zaman pesanan. Waspadalah itu pesanan untuk kepada akhir zaman. penyesat. Iya. Waspadalah kepada penyesat yang Seperti datang. semua ini penyesat ini. Iya betul. Waspadalah kepada Karena Yesus penyesat yang datang Iya. kepada kamu. Kamu di situ siapa? Iya. Kamu di situ Iya, siapa? Ngaco. Halo, selamat malam, saudara. Halo kami tadi. Ini sudah terlalu jauh dari tema. Silakan. Jadi eksekutor salib, pahlawan atau penjahat. Itu temanya. Tapi tadi sudah merembet kemana-mana. Silakan. Bagaimana Bang? Tema kita malam ini eksekutor salib itu penjahat atau pahlawan menurut Kristen. Maksudnya yang
bahas dengan apa? Urus. Yang membunuh Tuhan saudara itu pahlawan atau penjahat? Jaringan Anda sulit, Bang. Jaringannya sulit. Jaringan saudara sulit untuk kemudian berfungsi dengan baik. Iya Bang. Bagaimana yang membun-bun Tuhan Anda ini pahlawankah atau penjahat? Kan gitu, Bang. Kamera, Ya, silakan buka. bolehkah tak buka kamera? Wajib buka, Bang. Bolehkah? Kalau nggak boleh turunkan saya. Nggak boleh. Turunkan saya kalau nggak boleh. Silakan. Anda yang naik, Anda yang turun, silakan. Malam Jumat. Sahabatku Afidah, barakallahu fiik. Iya, saudara Simamora bisa buka kamera nggak? Nggak bisa, malas buka kamera. Lagi tiduran. Ya justru itu supaya nggak tidur. Masa diskusi tidur? Buka. Ini lagi tiduran sama istri di sini. Jadi Waduh. malas buka kamera. Oh, moderator gimana? Moderator? Mau apa? Moderator gimana? Teman kita nggak bisa Gimana? buka kamera. Beliau lagi bercengkrama. Katanya jarang kasih, Bang. Saya nggak mengganggu abang loh. Iya nggak dikasih. Terus kenapa Ya nggak abang? ngeganggu. Nah, terus kenapa kemudian abang mengucapkan kata-kata seperti itu? Kasih nih ya. Nah, demikian tadi Kak Mas Bin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan hampir semua ini sayangnya ya, sayang internet saya yang kurang bagus itu. Kalau seandainya internet saya bagus, mungkin banyak sekali penghujat-penghujat itu dapat terekam dengan jelas. Ini persoalannya, aduh, ini di samping kurangnya peralatan saya ini ya, device-nya kurang, terus jaringan wifi-nya, jaringan internetnya tidak pernah bagus. Ini yang bikin saya kesal kadang. Debat tengah seru gitu ya, tiba-tiba internetnya hilang, tiba-tiba gangguan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Jadi curhat saya. Nah itu yang membuat saya kadang geram gitu ya, mau mengabadikan bagaimana perilaku orang-orang kafir nih, susahnya kadang-kadang kalau sudah dapat gangguan-gangguan ini. Nah di sini orang-orang kafir itu hanya membuat blunder ya setiap argumentasinya itu, karena mereka ini orang-orang yang bukan senang membaca buku, sehingga sejarah kelam tentang bagaimana kekristenan mereka tidak tahu. Ketika mereka menyerang bagaimana orang Kristen itu mengatakan bahasanya umat Islam itu begini dengan segala kejahatannya, mereka sematkan, namun sesungguhnya itu ada pada agama mereka dan perintah itu jelas ada di kitab mereka itu ya, namun mereka tidak mau menyadari. Ya, itulah orang-orang munafik ini. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير